Jadi bedanya adalah pajak penghasilan 21 ini, ini adalah PPh 21 yang diterima pegawai tertentu yang diberikan fasilitas ditanggung oleh pemerintah dan sifatnya adalah final. Ini sesuai dengan pasal 2 ayat 2 huruf G PMK 28 tahun 2024 yang tadi Pak Ucup sudah kemukakan. Oke, berarti ini dia wajib. Ini soal ketiga dan keempat kata depannya wajib, Pak. Jadi dia wajib menyampaikan pemberitahuan, pemanfaatan, fasilitas, dan dia harus mendapatkan surat persetujuan dari DJP. Gitu. Artinya saya dapat terima, saya bekerja di IKN, memenuhi syarat tadi, ya, 10 dapat juta. penghasilan sebulan 10 juta. Ya, kalau kita memakai TER dan segala macamnya itu kan kemungkinan dengan asumsi aja lah. Status PTKP ya, asumsi itu dipotong 300.000. Oke. Nah, 300.000 ini kan pajak penghasilan pasal 21-nya kan. Ya. Nah, tapi pajak penghasilan yang 300.000 ini itu dibayarkan lagi nih ke si pegawai. Jadi pegawai menerimanya bruto Pak Yusuf, full 10 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, bertemu kembali dengan kami di acara podcast YouTube channel KPP Wajib Pajak Besar 1. Saya Yusuf Widodo dari tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 1 yang selalu mengedukasi dan menginspirasi. Nah, pada kesempatan kali ini di YouTube channel ini kami akan membahas tentang pajak penghasilan untuk karyawan di wilayah IKN. Nah, apa saja fasilitas atau perlakuan perpajakan untuk karyawan, yaitu pajak penghasilan pasal 21 yang sering kita sebut PPh pasal 21. Nanti mungkin kawan pajak semua, kalau kami kedepannya akan sering menggunakan kata-kata PPh pasal 21, artinya itu pajak penghasilan untuk karyawan. Nah, dalam kesempatan ini saya tidak sendiri, saya bersama Mbak Wanda Rahma, salah satu penyuluh di KPP Wajib Pajak Besar 1 yang kredibel dan tidak perlu diragukan lagi dalam kesempatan ini. Nah, mungkin kita akan langsung menanyakan dengan Mbak Wanda. Mbak Wanda, kita tahu semua di pertengahan Mei kemarin, kalau nggak salah tanggal 16 Mei tahun 2024 kemarin, sudah diundangkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 28 tahun 2024. Nah, Peraturan Menteri Keuangan ini sebagai turunan atau tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2023. Nah, PMK 28 ini itu mengatur tentang fasilitas perpajakan dan kepabeanan di wilayah IKN, Ibu Kota Nusantara ya, IKN itu. Betul. Seperti kawan pajak ketahui semua, di Instagram kami di @pajak WP Besar 1 dengan angka 1, itu kemarin sudah dibahas tentang fasilitas pajak penghasilan bersifat final 0% kepada pelaku usaha UMKM di wilayah IKN. Nah, ini keterkaitan dengan itu. Para pelaku usaha itu kalau mau menanamkan usaha atau mau berbisnis di sana, itu dia mendapatkan fasilitas. Nah, mungkin permasalahannya ini kalau dia mau mencari employee atau karyawan, kira-kira apakah karyawannya ini juga mendapatkan fasilitas? Karena gini, Mbak, kalau dia tidak mendapatkan fasilitas kan mungkin akan ada pertanyaan. Jadi bedanya apa saya bekerja di wilayah IKN dengan di luar IKN. Mungkin bisa disampaikan Mbak Wanda tentang ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Yusuf. Ya. Apa kabarnya nih Pak Yusuf? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kawan pajak juga mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia Mbak Wanda. Betul. Itu yang penting itu. Always be happy and always be healthy.
Terima kasih, terkait dengan, saya boleh ya jawabnya Pak Yusuf? Silakan, ya? Kawan pajak semua dan Pak Yusuf terkait dengan fasilitas di IKN. Tadi Pak Yusuf sudah kemukakan bahwa there are so many facilities that we get from the government terkait dengan berusaha di Ibu Kota Nusantara. Betul. Apa kemudian kelebihannya dari topik kita pada kesempatan kali ini? Kemarin kan kita melihat dari sisi pengusaha. Iya, sekarang ini kita melihat dari sisi pegawai. Saya kembali dulu ke konsep awal. Konsep awal penghasilan ya, Pak Yusuf dan kawan pajak semua. Penghasilan adalah sesuatu yang diterima atau diperoleh pegawai sehubungan dengan pekerjaan yang, nah ini nih, yang wajib dipotong pajak penghasilan oleh pemberi kerja sesuai dalam ketentuan pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Itu dulu konsep awalnya. Nah, ini Mbak Wanda, itu kan yang sudah berlaku seluruh Indonesia. Betul sekali. Nah, mungkin kawan pajak ini akan apa ya? Jadi apa bedanya gitu loh? Jadi apa bedanya ya? Terus. Oke. Jadi bedanya adalah pajak penghasilan 21 ini. Ini adalah PPh 21 yang diterima pegawai tertentu yang diberikan fasilitas ditanggung oleh pemerintah dan sifatnya adalah final. Ini sesuai dengan pasal 2 ayat 2 huruf G PMK 28 tahun 2024 yang tadi Pak Ucup sudah kemukakan. Oke, berarti di PMK ini juga mengatur perlakuan perpajakan untuk karyawan yang sering kita sebut dengan PP pasal 21. Nah, saya jadi ini Mbak Wanda. Oke, itu yang dijelaskan berarti artinya pegawai itu mendapatkan fasilitas. Tapi saya tertarik, kenapa ada kata-kata tertentu? Itu tadi. Maksudnya pegawai tertentu itu apa gitu loh, biar kawan pajak itu memahami. Betul. Di sini pegawai tertentu punya kriteria, Pak. Ya, tidak serta-merta pegawai mendapatkan fasilitas ini. Jadi kriterianya adalah sebenarnya ada 3. Jadi ada 3. Yang pertama, dia adalah pegawai yang bekerja pada pemberi kerja tertentu. Satu. Poin pertama ya. Poin pertama. Yang kedua, ini bertempat tinggal atau domisilinya harus di IKN. Oh, stay di sana ya. Betul, di Ibu Kota Nusantara. Dan yang ketiga, memiliki NPWP yang terdaftar di KPP yang wilayah kerjanya meliputi Ibu Kota Nusantara. Jadi itu syarat tiga syaratnya kumulatif ya Pak. Tidak boleh satu hilang, tidak boleh hanya dipenuhi satu. Hanya 2. Ini artinya satu kesatuan ya. Betul tiga sekali. Item tadi ya. Betul. Jadi kawan pajak ini memang syarat kesatuan yang harus dipenuhi 3-tiganya. Menarik nih kawan pajak semua ya. Siapa saya? Di samping Mbak Wanda sudah kita tahu pasti, tapi materinya juga tidak kalah materinya. Materinya menarik ya kawan pajak semua. Oke, baik. Tadi kan Mbak Wanda sudah sampaikan pegawai tertentu dengan syarat bekerja pada pemberi kerja tertentu. Pak Yusuf kenal lagi nih kawan pajak. Tertentu lagi nih Mbak Wanda. Kenal lagi nih clickbaitnya. Oke, ini 11-12 sama pegawainya. Jadi pemberi kerja tertentu ini ada 2 syarat yang sama. Pertama, dia juga harus berlokasi di IKN Pak Yusuf dan kawan pajak semua. Kedua, dia juga harus memiliki NPWP yang terdaftar di KPP yang meliputi wilayah kerja IKN. Yang ketiga, ini dia wajib. Ini salah ketiga dan keempat kata depannya wajib, Pak. Jadi dia wajib menyampaikan pemberitahuan, pemanfaatan fasilitas dan dia harus mendapatkan surat persetujuan dari DJP. Gitu. Artinya tidak semua bisa ya? Tidak. Bapak juga betul. Dan yang keempat adalah dia wajib menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan fasilitasnya. Begitu Pak Yusuf. Terima kasih Mbak Wanda. Mungkin kawan pajak, mungkin kalau yang saya tangkap sementara ini harus ada pemberitahuan. Artinya kan izin dulu ya, maksudnya dia bisa memanfaatkan atau tidak. Nah, terus melaporkan itu mungkin sebagai pengawasan bagi pemerintah karena kira-kira fasilitas atau apa yang diberikan di IKN ini sebesar apa. Nah, saya ingin tahu Mbak Wanda. Kira-kira fasilitas apa sih yang kok harus pegawai tertentu dan pemberi kerja tertentu itu dapat fasilitas apa? Fasilitasnya ini kata kuncinya adalah, do you know something in English? It's INCOME, income. Jadi apa itu Pak? Penghasilan. Jadi segala macam penghasilan yang
Ada juga sih yang tidak dapat fasilitasnya, Pak. Jadi saya mau berbalik nih, Pak nih. Jadi ada yang tidak dapat fasilitas. Penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas itu yang mana? Ini kan fasilitasnya penghasilannya, Pak. Penghasilan di IKN-nya. Yang memenuhi syarat tadi ya, pegawai tertentu, pemberi kerja tertentu. Nah, tapi ada juga loh kawan pajak yang tidak mendapatkan fasilitas ini. Iya. Itu adalah penghasilan yang bersumber dari luar IKN itu, Pak. Contoh, for example, let's say you are one of the employee. Bapak bekerja di IKN. Saking hebatnya Yusuf Widodo yang satu ini. Terima kasih Mbak Wanda. Sama-sama Bapak. Terlalu berlebihan ya kan pajak. Oh tidak berlebihan. Nah ini Bapak ternyata juga bekerja di perusahaan lain. Tapi perusahaan ini adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta. Atau perusahaan di IKN yang bukan tertentu tadi. Yang bukan tertentu tadi, betul. Saya mungkin gini, bekerja di perusahaan A, ini perusahaan tertentu, pemberi kerja tertentu, dan paruh waktu saya bekerja di perusahaan B. Kebetulan B ini bukan tertentu ya? Ya, tepat sekali. Gitu. Itu adalah penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas. Ya dipotong pajaknya sesuai ketentuan kondisi biasa normal saja. Iya, kondisi normal saja. Gitu. Oke, berarti gini kawan pajak ya. Mungkin Mbak Wanda bisa diluruskan kalau yang saya tangkap mungkin kurang pas. Jadi mereka pegawai tertentu tadi yang memenuhi syarat 3 syarat tadi, dan bekerja pada pemberi kerja tadi, memenuhi syarat tadi, itu pajak penghasilannya ditanggung pemerintah. Iya, ditanggung pemerintah. Artinya berarti saya menerima gaji itu full. Tanpa dipotong. Tanpa dipotong. Nah, jadi bruto ya Pak dapatnya ya. Oke, terima kasih. Kalau kebetulan saya bekerja di saya memenuhi syarat sebagai tertentu, tapi pemberi kerja kami bukan tertentu, berarti tidak ada kondisi normal ya. Betul. Kondisi normal biasa. Menarik sekali kawan pajak semua. Sedikit menggelitik Mbak, tadi sempat saya catat tadi. Saya udah lama loh tidak mendengar kata menggelitik. Nah, ini Mbak, tadi kan syarat ketiga kalau nggak salah, itu Mbak Wanda sebutkan wajib. Ada permohonan. Nah, mungkin kawan pajak perlu tahu, karena gini, kawan pajak ini mungkin ada yang berminat untuk melakukan memanfaatkan ini. Sebagai pelaku usaha ya, sebagai pemberi kerja ke perusahaan. Jadi, saya itu bisa menarik karyawan untuk semacam iming-iming bagi karyawan yang nanti akan saya rekrut. Nah, begitu saya masuk ke IKN itu, tadi kan Mbak Wanda sebutkan ada 4 syarat. Nah, yang syarat ketiga ini yang gimana? Yang wajib menyampaikan pemberitahuan. Kalau 1, 2 saya oke lah, sudah siap. Nah, yang ketiga ini gimana? Yang ketiga, jadi pertama kali itu pelaku usaha atau pemberi kerja. Tapi begini Pak, wajib pajaknya ini haruslah wajib pajak yang berstatus NPWP pusat. Jadi dia harus WP pusat, WP cabang tidak bisa melakukan atau mengajukan pemberitahuan ini. Jadi tidak menutup kemungkinan. Saya punya usaha di pusat di Jakarta, terus buka cabang di sana, berarti yang mengajukan saya yang di Jakarta. Yang di Jakarta dong, yang pusat. Kalau yang dia memang pusat di sana, mengajukan di sana, itu udah pasti ya. Iya. Nah, berarti kalau saya punya kan cabang, mengajukannya yang untuk di IKN kan. Nah, jadi si pusat ini kemudian dia wajib mengajukan melalui via laman DJP online itu loh Pak. Itu minimal laman pajak DJP online itu ya? Laman pajak DJP online. Minimal ini dia memuat 2. Ada 2 lagi nih. Memuat NPWP dari si pelaku usaha, memberi kerja. Dan yang kedua adalah nomor perizinan berusaha yang diterbitkan oleh sistem OSS. One Single Submission yang adalah aplikasi yang dimiliki oleh BKPM. Online single submission. Okay. Online single submission OSS. Kalau ini ada di BKPM ya wewenangnya ya. Tapi saya rasa kawan pajak sudah familiar dengan OSS ini Mbak Wanda. Kalau mengikuti channel kita pasti setiap saat kita ada OSS gitu nih. Nah kemudian oleh si wajib pajak ini DJP kan dia mengajukan nih Pak ya via tadi laman DJP online dia mengajukan oleh DJP diteliti, divalidasi by system, barulah kemudian muncul yang namanya surat persetujuan maupun surat penolakan. Nah ini jangka waktu dari mulai mengajukan sampai dengan terbit persetujuan dan penolakan, it's very fast. It just only take 1 day. Jadi hanya 1 hari kerja saja. Selama dia memenuhi kriteria tersebut, betul. By sistem itu Mbak ya mungkin berarti diterima. Berarti kalau memang tidak memenuhi berarti ditolak. Jadi selalu ya DJP kita memberikan kejelasan kepastian kepada wajib pajak. Yes or not itu. Iya betul. Betul tepat sekali Pak. Itu kan artinya gini Mbak.
Ini kalau kita balik langkahnya, step-stepnya kan tadi pegawainya sudah, pemberi kerjanya sudah, maksudnya syarat-syaratnya, terus sudah mengajukan. Setelah dia menerima surat persetujuan, iya kan? Surat persetujuan itu. Terus apa yang harus dilakukan si pemberi kerja ini? Saya mau buka usaha di sana. Saya sudah memenuhi syarat itu, saya sudah mengajukan. Terus apa yang harus saya lakukan, actionnya apa, Mbak? Gitu. Jadi pemberi kerjanya itu nanti seperti biasa saja, dia akan membuat bukti potong. Dia akan membuat bukti potong PPh pasal 21, tapi bukti potongnya itu harus dicantumkan, ditanggung pemerintah. Walaupun ditanggung pemerintah, tapi tetap harus punya kewajiban untuk memotong dan membuat bukti potong. Kemudian juga tetap melaporkan juga di SPT Masa PPh pasal 21-nya. Oh, seperti normal lah ya? Normal. Nah, yang menarik nih Pak Yusuf, PPh pasal 21 yang dipotong ini harus dibayarkan loh ke si pegawai. Jadi seperti tadi contoh flashback, aduh posenya. Saya jadi ini bisa nggak, Mbak? Misalkan gini, bisa nggak ada ilustrasi yang sederhana lah? Yeah, let me give you a glimpse illustration. Jadi katakanlah one employee he or she received 10 juta sebulan. Saya dapat terima, saya bekerja di IKN, memenuhi syarat tadi, 10 dapat juta. penghasilan sebulan 10 juta. Ya, kalau kita memakai TER dan segala macamnya itu kan kemungkinan dengan asumsi aja lah. Status PTKP ya, asumsi itu dipotong 300.000. Oke. Nah, 300.000 ini kan pajak penghasilan pasal 21-nya kan. Nah, tapi pajak penghasilan yang 300.000 ini itu dibayarkan lagi nih ke si pegawai. Jadi pegawai menerimanya bruto Pak Yusuf, full 10 juta. Dan si 300.000-nya ini bukanlah penghasilan kena pajak, dia bukan objek penghasilan kena pajak. Jadi kawan pajak kalau bekerja di luar IKN atau di IKN tapi tidak memenuhi syarat tadi sebagai pegawai tertentu dan bekerja di pemberi kerja tertentu, berarti yang diterima cuma 9,7. Iya, betul. Tapi kalau di IKN dan memenuhi syarat itu tadi, dia full 10 juta yang diterimanya. Menarik sekali itu, berarti. Tertarik, Pak? Bisa menjadi pertimbangan sih, Mbak. Bisa menjadi pertimbangan, iya Pak. Betul. Itu aja, Mbak, maksudnya ini. Tetap harus dilakukan, artinya tetap kewajiban si pemberi kerja melakukan segala kegiatan, melakukan pemotongan, terus membuat bukti potong yang dikasih catatan tadi. Terus ini. Tapi ini juga Pak Yusuf, misalkan ya Pak ya, ini ada 2 ketentuan juga nih. Kalau misalkan di akhir masa pajak ya, kemudian si pemberi kerja ini melihat, loh jumlah PPh 21 DTP ini malah menimbulkan kelebihan pemotongan nih. Nah, kalau normal, kondisi normal itu kan bisa kompensasi ataupun restitusi ya. Iya dong, kan iya, kalau gitu. Tapi karena ini sudahlah ditanggung pemerintah, nah ini ini tidak bisa direstitusi maupun tidak bisa dikompensasi. Pun kalau itu terjadi di si pegawainya Bapak. Katakanlah memang di akhir tahun setelah penghitungan ada nih kelebihan pemotongan juga. Pada saat melaporan SPT tahunannya ya. Pada saat melakukan SPT tahunan itu juga tidak bisa juga direstitusi atau dikembalikan ke pegawai. Ya. Itu yang membedakan dengan kondisi bukan pegawai tertentu yang tidak berapa fasilitas tadi, Mbak ya. Iya, jadi ada term and condition tertentu juga. Jadi gini, Mbak. Tadi kan sudah menerima persetujuan, terus sudah melakukan kegiatan itu. Ada juga dong harus laporan pemanfaatan itu gimana gitu, Pak. Betul. Segala sesuatu fasilitas ya Pak ya yang diberikan oleh pemerintah harus kita tahu wajib pajak punya laporan realisasi. Betul. Nah, laporan realisasi ini wajib dilaporkan oleh si pemberi kerja paling lambat tanggal 20 akhir bulan berikutnya. Tanggal 20 bulan berikutnya. Tanggal 20 bulan berikutnya minimal memuat 4 nih, ada 4 kategori nih. Yang pertama ya, dia harus mencantumkan NPWP-nya si pemberi kerja ini. Artinya identitas. Betul, si identitas si pemberi kerja. Yang kedua, dia juga harus mencantumkan NPWP dari pegawai-pegawai yang menerima fasilitas. Oh, berarti ada kemungkinan pegawai tersebut ada yang tidak mendapat fasilitas. Betul, tapi yang dicantumkan yang di laporan realisasi hanyalah yang mendapatkan fasilitas. Pegawai tertentu tadi ya. Betul. Kemudian jumlah penghasilan bruto yang diterima pegawai itu juga harus dilaporkan. Tadi 10 juta tadi ya. Betul. Dan kemudian jumlah PPh 21 DTP-nya itu juga harus dilaporkan oleh si pemberi kerjanya. Nah, Pak Usup, dalam perjalanan pelaporannya nih ya Pak Usup ya
human makes mistakes sometimes, ya kan? Ya seperti kita tahu semua, sebenarnya ini sebagai kadang-kadang sebagai pembenaran manusia tempatnya salah dan lupa gitu kan? Itu mungkin kita mengakomodir itu dan kita memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan 1 kali saja, dan itu dilakukannya paling telat, dilaporkannya paling telat akhir bulan berikutnya dari masa pajak itu. Contoh. Nah, saya baru minta contoh ini, ternyata sudah Mbak Wanda sudah begitu tangkap. Makanya saya bilang tadi Mbak Wanda sudah begitu luar biasa. Gitu. Siapa dulu koordinatornya? Nah, gitulah. Di samping materi yang begitu menarik, pematerinya juga tidak kalah menarik. Coba Mbak Wanda coba dikasih contohnya. Iya, Pak. Jadi katakanlah begini, kita mau melaporkan, ini mulainya katakanlah di masa Juli. Enggak, gini, ini kan kebetulan masa Juni, Mbak. Juni dulu lah ya, Pak. Saya terima gaji kemarin tanggal 10 lah, Juni. Nah, lapornya kapan ya? Gitu. Berarti pelaporannya itu paling telat, laporan realisasi nih ya? Iya. 20 Juni 2024. Kalau laporan sorry. laporan Bukan, realisasi. Kalau pembetulannya itu tidak di 20 Juni, tapi 20 Juli. Sebentar, Mbak. Kalau kan nggak salah, kan? kalau catatan saya tadi gini, penghasilan yang dibayarkan di bulan Juni, penghasilan Juni tadi. Penghasilan Juni. Iya, yang maaf. saya tanyakan. Kalau penghasilannya Juni, berarti laporan realisasinya paling lambat 20 Juli, Pak. Berarti berbarengan dengan pelaporan SPT pasal 21 ya? Betul, paling lambat tanggal 20 akhir dari bulan masa pajak itu. 20 Juli nih ya, Pak ya. Nah, pembetulannya paling lambat 31 Agustus, Bapak. Oh, bulan berikutnya ya? Bulan berikutnya. Bukan di bulan itu juga ya? Bukan. Maksudnya cuma dikasih 10 hari. Iya. Lalu kawan pajak ya, itu lama. sudah disampaikan Mbak Wanda, apa yang menjadi kewajiban tadi di samping membuat permohonan ya? Iya, mengajukan pemberitahuan. Setelah disetujui, melakukan itu pemohonan dan segera melakukan pelaporan. Ya, betul. Nah, kawan pajak kayaknya ini mungkin sama, atau saya mungkin mewakili kawan pajak semua. Ini semua yang disampaikan Mbak Wanda itu semua si pemberi kerja atau perusahaan. Terus saya ini sebagai pekerja, sebagai karyawan yang menerima itu apa tetap ya udahlah, saya udah ditanggung pemerintah, artinya saya nggak perlu repot-repot, nggak ada action apapun gitu. Kira-kira enak aja. Nah, makanya bagi kawan pajak ini tetap Pak, tetap si orang pribadi, pegawai ini dia tetap harus melaporkannya di SPT tahunan PPh orang pribadinya. Cuma gitu masuknya di mana? Kalau yang memang penghasilan yang mendapatkan fasilitas, itu dia masuknya nanti adalah di kolom penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final, Bapak. Kalau yang tadi dia dapat lagi penghasilan lain lagi nih, yang tadi ya perusahaan B yang bukan tertentu tadi. Iya, yang bukan tertentu tadi itu masuknya di depan, bisa diinduk. Jadi kan penghasilan. Berarti ikut dihitung sesuai dengan pasal 17. Iya, betul sekali. Betul sekali Pak. Jadi kawan pajak, ya walaupun kawan pajak ini hanya bekerja di perusahaan tertentu yang sudah dipotong dan ditanggung pemerintah, tapi kawan pajak tetap harus melakukan pelaporan SPT. Iya. Karena kewajiban orang ber-NPWP itu mau bayar pajak atau tidak bayar pajak itu tetap harus melaporkan itu tadi ya. Melaporkan SPT. Di garis bawahnya itu punya NPWP wajib lapor SPT. Nah, mungkin demikian, mungkin sedikit menambahkan, saya jadi teringat waktu itu pernah dibahas pelaporan SPT ini sebenarnya tidak semata-mata untuk pelaporan pembayaran pajak saja. Jadi yang dimasukkan itu adanya penghasilan, penghasilan baik yang terutang pajak maupun tidak terutang pajak. Kalaupun terutang pajak sudah dibayar atau belum, itu kan? Ya, tidak menutup kemungkinan kawan pajak kayak saya mungkin pada saat saya bekerja di IKN itu tadi bekerja di perusahaan tertentu, dia mendapatkan fasilitas tidak dipotong. Ditanggung pemerintah. Ditanggung pemerintah. Fasilitas yang ditanggung pemerintah sifatnya final. Artinya 100% itu diterima oleh kita. Dan tidak menutup kemungkinan saya paruh waktu bekerja di perusahaan B yang tidak tertentu tadi. Betul, bukan pemberi kerja tertentu tadi. Tidak menutup kemungkinan, siapa tahu saya mendapatkan penghasilan yang tidak objek pajak. Itu sumbangan atau hibah atau warisan. Siapa tahu itu kan. Nah, artinya berarti tetap harus ini. Semua
komponen-komponen yang sudah dijelaskan Pak Yusuf tadi tetap ya kawan pajak harus dilaporkan oleh si pegawai tertentu tadi Pak di SPT tahunan orang pribadinya. Oh, jadi jelas ya kawan pajak tadi Mbak Wanda sudah menyampaikan kewajiban si pemberi kerja, kewajiban si pegawai untuk apa, cuma semua ini. Nah, boleh tahu nggak Mbak, ada nggak kemungkinan di tengah jalan fasilitas itu dicabut lah atau tidak berlaku gimana? Ada. Jadi misalkan begini, kalau di tengah perjalanan pemanfaatan fasilitas ini, si pemberi kerja kemudian tidak menyampaikan laporan nih Pak ya, tidak menyampaikan laporan, itu atau gini dulu deh, kita bagi dua dulu, disampaikan atau tidak disampaikan. Kalau tidak disampaikan, jelas sudah dia tidak bisa lagi memanfaatkan ya kawan pajak, kita cabut. Apa sesimpel itu? Tidak, karena nanti kalau pada saat disampaikan, kita telaah dulu ini benar atau tidak nih penyampaiannya. Kalau penyampaian laporan realisasinya itu tidak benar, itu sama DJP itu diterbitkan dulu surat teguran 14 hari, Pak. Nanti kita bikin ilustrasi ya Pak ya. Ditegur dua, artinya ditegur pertama dulu nih. Makanya tadi saya tanyakan, apa langsung secepat itu? Iya, berarti ada mekanisme dulu, ada mekanisme diperingati dulu nih. Iya. Surat teguran pertama. Nanti kemudian sudahlah diberikan surat teguran pertama, kan dilaporkan lagi nih. Benar lagi tidak? Kalau ternyata tidak benar lagi, surat teguran kedua Pak. Oh, tegurannya 2 kali nih? 2 kali. Makanya saya tadi pertanyaannya gini ya, kok Mbak Wanda bilang langsung teguran pertama gitu kan, artinya apa, ada next. Betul, kita tuh murah hati ya Pak ya, 2 kali diberi kesempatan oleh DJP. Nah nanti kemudian benar atau tidak benar ya itu bulknya di yang terakhir nanti lah. Pokoknya 2 kali kita melakukan teguran itu, memberikan surat teguran kepada wajib pajak. 14 hari ya Pak, 14 hari. Jadi artinya teguran itu 2 kali, artinya memang DJP memberi kesempatan kepada kita pelaku usaha tertentu. Pegawai tertentu. Pelaku usaha untuk melaporkan itu ya. Betul, si pemberi kerja. Betul. Jadi kalau memang ternyata dia sudah tidak memenuhi kriteria, berarti bisa dicabut. Bisa. Contoh bisa mungkin saya inilah tidak bekerja di situ lagi, berarti ya sudah. Kita terus cabut. Atau mungkin saya tidak izin minum ya Pak. Oh ya silakan sampai ini. Izin minumnya kawan pajak. Ya, kawan pajak. Iya. Artinya begini, tidak menutup kemungkinan saya ini pindah dari IKN ke luar IKN, mungkin di kota lain, atau karena saya mungkin ya siapa tahu kan fresh graduate itu kan lagi senang-senangnya jalan-jalan atau apa, mungkin masih bekerja di situ, tapi sudah tidak tinggal di situ, atau mungkin dia pindah bekerja, itu kan berarti sudah tidak mendapatkan fasilitas. Sudah tidak mendapatkan fasilitas lagi. Dan ini jangka waktu dari pemanfaatan fasilitas ini Pak Yusuf dan kawan pajak semua, ini DJP memberikannya sampai dan Desember 2035. Cukup lama ya Pak? Kalau dari sekarang kira-kira 11 tahun. Lumayan juga lumayan ya. Bukan waktu yang sebentar, sebentar. Ya, itu satu dasawarsa ya. Itu bisa lebih malah, lebih dari 1 dekade. Nah, iya betul. Bentar. Saya akan mewakili banyak kawan pajak semua tadi kan. Berarti ini kan kalau saya sampaikan tadi kan PMK ini diundangkan 16 Mei 2024. Ya, artinya sudah berlaku. Nah, masalahnya pertanyaannya begini Mbak Wanda. Apakah langsung berlaku atau gimana ini? Perlakuan Mbak Wanda kan tadi menyampaikan fasilitasnya ini. Berakhirnya, tapi mulainya tadi belum disebut. Iya Pak ya. Masa main mengakhiri aja ya Pak? Ya, makanya belum dimulai langsung diakhiri kan. Apakah Bapak sudah memulainya? Makanya jadi ini, ya kawan pajak semua ini fasilitas ini mulai dimanfaatkan. Ini mulai dimanfaatkannya pada masa pajak si surat persetujuannya diterbitkan. Artinya begitu saya mengajukan bulan Juni dapat manfaatkan. Sudah dapat. Kalau kita baru mengajukan nanti di Februari tahun 2025, baru Februari. Artinya Januari belum dapat ya. Tidak ada down payment lah ya Pak. Kayaknya sudah semua. Bapak kok aduh sih? Artinya gini, begitu banyak fasilitas yang kita bisa manfaatkan kalau kita berusaha atau bekerja di wilayah IKN tadi. Ya,
Jadi kawan pajak semua, ayo dimanfaatkan fasilitas PPh 21 DTP dan bersifat final ini sebaik mungkin ya Pak ya? Betul. Iya. Karena fasilitas tadi kan sudah banyak disampaikan. Kayaknya sudah semua Mbak Wanda yang kita bahas tentang fasilitas pajak penghasilan PPh pasal 21 bagi karyawan yang bekerja di IKN. Mungkin ada lagi Mbak Wanda yang mungkin perlu disampaikan? Saya sih tidak ada Pak Yusuf. Sudah betul, cukup dari saya kawan pajak semua. Ya itu tadi mungkin ya, mungkin kalau saya boleh mengulang kembali, fasilitas ini memberi peluang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha dan bagi para orang yang pengen mencari pekerjaan sebagai employee di sana, bekerja di sana, tidak menutup kemungkinan karena tadi yang Mbak Wanda sampaikan itu contohnya tadi dari 10 juta dipotong cuma 300. Nah kalau setahun kan berarti lumayan, apalagi sampai 11 tahun kan ya. Artinya itu tadi benar-benar menambah value kepada kita. Apalagi udah jelas-jelas itu diberikan kepada pegawai pada saat dia menerima gaji tersebut. Jadi kalau kita pikir-pikir ini, mohon maaf Mbak Wanda ya, sedikit memberikan ilustrasi dan apa yang saya tangkap mudah-mudahan benar. Kalau mungkin kurang benar bisa minta tolong diluruskan. Gini, seandainya saya bekerja di IKN itu dengan asumsi setahun itu penghasilan bruto saya 300 juta. Jadi kalau saya nanti menambah harta saya sekitar 290 atau 280 lah. Ya wajar. Berarti itu wajar kan? Wajar, karena kan memang menerima penghasilannya bruto. Utuh ya. Nah, jadi mungkin yang dipotong. 10 juta atau 20 juta itu biaya hidup saya. Artinya gitu. Kalau bekerja di tempat lain kan itu bisa dibilang mustahil. Artinya penghasilan yang diterima cuma 300, cuman penambahan hartanya sebesar itu kan nggak logis. Karena paling tidak sebagian itu sudah dipotong pajak, terus dipotong dari biaya hidup, itu kan. Jadi itu, nilai plus bagi kita semua. Saya rasa itu Mbak Wanda, kalau memang tidak ada. Mungkin itu aja kawan pajak. Nah kalau kawan pajak memang nanti masih ada pertanyaan lagi terkait dengan fasilitas ini, bisa menghubungi Kering Pajak 1500200 atau biasa kita sebut dengan 1.500-200 atau bisa komen di YouTube channel kami, atau bisa menghubungi kantor pelayanan pajak terdekat, atau bisa nanya ke penyuluh kami, gitu kan. Mungkin itu saja Mbak Wanda. Mungkin kita bisa akhiri. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, APBN sehat. Terima kasih Mbak Wanda. Terima kasih Pak Yusuf.